Salam. Saya bersyukur kembali kepada Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Pada bulan lalu waktu saya terima tema ini dari Pak Randy, saya langsung berkata wow. Dan langsung saya berdoa, saya menguji hati dan pikiran saya. Apakah saya sedang bermasalah dengan tema yang akan saya sampaikan ini. Saya pikir dalam hati, kalau saya masih belum bisa mengampuni, belum bisa menerapkan hal itu, saya akan minta kepada Pak Randy, tolong ganti pengkhotbahnya atau ganti tema. Sebab tidak mungkin dan sangat sulit bagi saya untuk mengajarkan hal ini, tapi dengan kemunafikan. Dan saya bersyukur waktu saya berdoa, saya menguji, mengecek hati saya tidak sedang ada dalam masalah terkait dengan hal pengampunan. Tapi bukan berarti saya sempurna. Saya pernah jatuh bangun dalam hal ini. Dan saya pernah ditolong oleh kuasa Roh Kudus untuk bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan ini. Ini tema yang bisa disukai dan bisa juga tidak disukai oleh banyak orang. Karena apalagi ketika orang sedang bermasalah dalam hatinya, sedang ada dalam kepahitan, biasanya tidak mau atau belum tentu mau mendengarkan firman Tuhan tentang pengampunan ini. Betul? Nah, Bapak Ibu, mari kita baca dulu kembali satu firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, tapi akan kembali menguatkan, mengingatkan kita kembali. Matius pasal 6 ayat 12, saya akan bacakan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat percaya bahwa tema ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita pelajari. Tapi saya berdoa berharap supaya hari ini kita boleh kembali disegarkan tentang pengampunan dan mendapatkan sesuatu hal yang baru dan bahkan kita ditolong oleh Roh Kudus untuk menerapkannya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin jelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Kalimat yang tadi kita dengar, yang kita baca bersama-sama itu diucapkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang selalu kita ucapkan setiap minggu ini, selalu kita ucapkan setiap minggu untuk kita meminta pengampunan daripada Allah dan juga supaya kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Dan yang kemudian lebih jauh lagi konteksnya kita lihat di sini bahwa doa dan pengajaran tentang pengampunan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks ketika dia sedang berkhotbah di bukit. Bapak Ibu baca Matius pasal 5 dan sampai Matius pasal 7 itu tentang khotbah Tuhan Yesus yang secara garis besar, secara garis umum itu Yesus sedang mengajarkan tentang prinsip-prinsip hidup bagaimana sebagai orang Kristen, bagaimana sebagai warga kerajaan surga. Dan Yesus memasukkan doa Bapa kami, Yesus memasukkan tentang pengampunan di dalam bagian khotbah di bukit itu. Dengan tujuan apa? Supaya itu menjadi pengetahuan bagi orang Kristen, bagi orang percaya pada waktu itu, yang juga harus dilakukan, diterapkan sebagai orang percaya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari konteks dekat dan konteks jauh bacaan kita hari ini, kita bisa belajar bahwa kehidupan kekristenan itu tidak bisa dipisahkan dari pengampunan. Kehidupan kekristenan tidak bisa dilepaskan dari pengampunan Allah. Kalau Allah tidak mengampuni kita, maka kita tidak bisa menjadi orang percaya, tidak bisa menjadi orang Kristen. Dan itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, pengampunan juga merupakan bagian integral atau bagian yang sangat penting dari kehidupan rohani kita sebagai orang Kristen. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya lanjutkan. Dalam perjanjian baru, saya fokus ke perjanjian baru. Kata pengampunan atau dari bahasa Yunani itu aipmei, itu muncul sebanyak 146 kali. Dari perjanjian baru aja. Perjanjian lama saya nggak bahas, perjanjian baru saja. 146 kali. Dan lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi dalam Injil Sinoptik. Dari Injil Matius sampai Yohanes, itu di mana masa Yesus sedang hidup dan mengajar, itu muncul 21 kali. Dari Injil Matius sampai Yohanes, 21 kali. Dan 16 kali di antaranya itu diucapkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Berarti berbicara tentang pengampunan itu sangat-sangat penting.
Makanya Yesus menekankan tentang hal itu, tentang pengampunan. 16 kali dari 21 kali dari Injil Matius sampai Yohanes itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sisanya oleh Petrus. Pada waktu Petrus bertanya, berapa kali saya harus mengampuni orang yang menyakiti hati saya? Yesus bilang apa? 7 kali, 7 kali. Itu Petrus. Ada lagi orang ahli Taurat, orang Farisi bilang, siapa dia yang punya kuasa untuk mengampuni orang yang berdosa? Itu orang lain yang ngomong. Tapi ketika Yesus yang ngomong, dia ngomong sebanyak 16 kali. Ini sangat-sangat penting. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari 16 kali itu yang kita bahas itu, yang ada di dalam Injil Sinoptik, 4 kali di antaranya itu, atau bahkan lebih dari itu, dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15, itu diulang berkali-kali. Termasuk di dalam ayat 14 dan 15. Nah, kita baca dulu dalam ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. 2 ayat ini ditempatkan setelah doa Bapa kami. Konteks Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15, Yesus sedang mengajarkan tentang berdoa. Lalu Yesus masuk ke dalam doa Bapa kami, dan di dalam doa Bapa kami itu ada tentang pengampunan. Selesai doa Bapa kami, amin, Yesus langsung ngomong, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang akan di surga juga mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, waktu saya baca ini menarik sekali untuk kita pikirkan, renungkan. Kenapa setelah doa Bapa kami, Yesus langsung ngomong tentang pengampunan? Padahal Yesus sedang berbicara tentang doa. Setelah amin langsung ngomong tentang pengampunan. Dan Yesus mengajarkan 2 arah pengampunan atau rekonsiliasi ini. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Berbicara tentang Allah mengampuni manusia. Allah mengampuni dosa manusia. Allah mengampuni kesalahan manusia. Dan yang kedua adalah pengampunan terhadap sesama, terhadap saudara-saudara kita. 2 hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kekristenan. Maka itu sebabnya Yesus ajarkan ini setelah doa Bapa kami. Mengapa? Karena tanpa pengampunan, doa dan hubungan kita dengan Tuhan tidak lengkap, menjadi sia-sia. Amin. Tanpa pengampunan daripada Tuhan, tanpa pengampunan kita terhadap sesama kita, maka kehidupan kekristenan kita menjadi sia-sia. Doa kita menjadi sia-sia, doa kita menjadi tidak berarti. Karena tidak ada 2 unsur pengampunan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari latar belakang ini kita akan belajar tentang mengapa mengampun. Tapi saya ingin ajarkan pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terlebih dahulu tentang pondasi mengampuni. Dasarnya, dasar kita berpikir, dasar kita bertindak dalam mengampuni itu apa? Yang pertama, bahwa berbicara tentang dasar mengapa kita harus mengampuni, haruslah dimulai dari Allah. Karena Tuhan adalah sumber pengampunan. Lagu kita sebelum firman Tuhan ini sangat-sangat tepat sekali. Tentang kasihnya dari Tuhan, kasihnya dari surga. Golgota itulah dasar berpikir kita, dasar bertindak kita tentang mengapa kita mengampuni. Karena tanpa Allah, tanpa Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak akan bisa mengampuni yang sesungguhnya. Mengapa saya sampaikan hal ini penting sekali? Sebab banyak Bapak Ibu Saudara, ajaran-ajaran dunia tentang pengampunan ini yang berangkat daripada kemampuan manusia. Yang berangkat dari kekuatan dirinya sendiri. Banyak orang sakit hati, kalau terluka, luka batin, biasanya berkonsultasi kepada siapa? Psikolog, psikiater, ahli jiwa. Itu tidak salah sepenuhnya. Tidak salah sepenuhnya. Tapi cukup banyak konsep-konsep yang diajarkan, cara-cara yang diajarkan adalah bergantung kepada kemampuan manusia. Kalau kamu ingin mengampuni, lepaskan.
tenangkan hatimu, lupakan dan segala macam. Bahkan ada suatu metode hipnoterapi, healing. Bagaimana mendorong manusia mengintervensi pikiran manusia, mempengaruhi pikiran manusia seperti hipnotis. Supaya apa? Luka-luka batinnya itu bisa sembuh. Tapi ini tidak melibatkan Tuhan di dalam proses pengampunan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya punya keyakinan, punya kepercayaan bahwa mengampuni sesama kita itu bukan tentang kemampuan manusia, tetapi tentang anugerah Tuhan yang memampukan manusia. Sekali lagi saya ulang. Mengampuni itu bukan tentang kemampuan manusia, bukan tentang kemampuan kita, bukan tentang kehebatan kita, tetapi tentang anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk mengampuni manusia. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melepaskan pengampunan yang sejati. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya paling tidak ingin sampaikan 4 poin saja. 4 poin, 4 dasar mengapa kita mengampuni. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, saya akan mulai dari Tuhan, dari Allah, bukan dari kita dulu. Ada banyak pengajaran atau konsep mengapa kita harus mengampuni. Konsepnya dari manusia dulu, supaya hatimu tenang, supaya tidak stres, ya kan? Dan segala macamnya. Itu mulai dari manusia. Tapi saya akan mulai dari Tuhan dulu, dari Allah dulu. Mengapa Allah menjadi dasar untuk kita bisa mengampuni? Baru nanti akan ke manusia. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengampuni? Yang paling mendasar adalah karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Bukan Allah memiliki kasih, beda. Allah adalah kasih. Kalau Allah memiliki kasih, berarti ada suatu saat itu tidak memiliki kasih. Manusia bisa memiliki kasih, manusia bisa tidak memiliki kasih. Tapi Allah adalah kasih, tidak akan pernah hilang. Itu adalah sesuatu yang membuat dia bertindak, membuat dia menyelamatkan manusia. Allah adalah kasih. Allah mengampuni kita bukan karena kita pantas mendapatkannya, tapi karena itu adalah bagian daripada karakter Tuhan, bagian daripada kepribadiannya yang tidak bisa dicabut daripada Tuhan. Dan dia tidak bergantung pada manusia untuk menyatakan kasihnya itu. Karena apa? Allah adalah kasih. Kita tidak pantas. Alkitab berkata kepada kita apa? Semua manusia adalah berdosa. Semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Rasul Paulus pun berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Maka kita tidak mungkin sebenarnya kita mendapatkan pengampunan. Tapi karena Allah adalah kasih, dia bergerak, dia bertindak, dia mau mengampuni. Karena dirinya adalah kasih. Dan dialah menjadi sumber untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Karena di dunia ini, di seluruh dunia ini dari sepanjang waktu, yang pertama kali melakukan pengampunan siapa? Tuhan. Dia adalah sumber pengampunan. Ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, dia sudah menyediakan pengampunan. Dia sudah mempersiapkan pengampunan. Setan tidak pernah memberikan pengampunan. Setan tidak pernah menawarkan pengampunan. Oleh sebab itu, semua pengampunan yang sejati bermula dari karakter dan tindakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Allah adalah kasih, dan itulah yang perlu kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan pernikahan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini dalam pengamatan saya, salah satu tempat yang paling penting untuk kita mempraktekkan pengampunan dan belajar pengampunan adalah di mana? Di keluarga, di pernikahan, betul? Tidak jarang atau sering antara suami istri bertengkar dan dia harus belajar untuk mengampuni. Betul ya Bapak Ibu ya?
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya melakukan konseling pernikahan, ada satu pertanyaan penting yang selalu saya tanyakan. Apakah sudah pernah berkelahi hebat? Kalau ada yang bilang, wah kami selama masa pacaran sama ini gak pernah berantem, kami romantis atau apa segala macamnya Pak. Gak pernah kami berkelahi Pak. Saya bilang kalau begitu berantem dulu. Jangan menikah sebelum pernah berkelahi dan belajar mengampuni. Saya bilang dulu sama abang saya begitu, waktu saya masih kuliah. Abang saya mau kuliah, mau menikah. Ada abang saya sama kakak ipar saya. Waduh, datang lu nanti ya ke pernikahan gua. Oke. Gua tanya dulu nih, lu udah pernah berantem belum? Sampai mau cerai, sampai mau putus apa tuh? Wah, ketawa mereka. Saya bilang serius. Udah pernah berantem belum? Kalau belum, tunda dulu pernikahan. Kenapa? Karena kalau selama masa pacaran belum pernah belajar mengampuni, susah nanti ke pernikahan untuk bisa melepaskan pengampunan. Karena tidak mungkin dalam pernikahan tidak ada konflik, betul nggak Bapak Ibu? Pasti ada konflik, dan kita perlu belajar untuk mengampuni. Bahkan ketika saya sebelum menikah dengan istri saya yang sekarang, saya berdoa, Tuhan tolong kami, izinkan kami bertengkar, izinkan kami berantem. Bahkan sampai hampir mau putus, supaya apa? Kami belajar mengampuni. Mengampuni. Izinkan salah satu dari kami menyakit sampai sakit hati, supaya kami belajar mengampuni. Saya ngomong itu sama pacar saya, mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Gitu. Ya, saya ngomong begitu. Saya bilang saya nggak mau menikah sebelum kita belajar mengampuni. Oh benar kamu berantem. Iya nggak apa-apa, sehat gitu. Nggak pukul-pukulan, tapi ada konflik yang bisa membuat kita susah untuk mengampuni. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam rumah tangga kita perlu belajar untuk menempatkan Tuhan, memiliki kasih dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempatkanlah Kristus dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena saya mempelajari juga, orang yang paling mudah, orang yang paling tinggi resikonya untuk menyakiti kita adalah siapa? Orang terdekat kita. Ya. Yang paling semakin dekat, semakin bagus hubungan kita, semakin dalam, semakin intim hubungan kita dengan seseorang, resiko kita terluka, resiko kita tersakiti juga semakin tinggi. Saya kasih contoh. Mana lebih membuat kita emosi atau lebih mudah pahit? Digampar sama orang yang tidak kita kenal atau digampar sama pasangan kita? Mana? Kalau digampar orang yang tidak kita kenal, mungkin kita marah sebentar, tapi abis itu lupa. Kalau digampar sama istri atau suami kita, oh lama, lengkap itu pahitnya. Kenapa? Karena kita punya hubungan. Semakin dekat hubungan kita dengan seorang, semakin tinggi juga resiko kita terluka, tersakiti. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menempatkan Tuhan, menempatkan kasih Allah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Bawa itu dalam doa. Itu sebabnya yang kedua berkaitan dengan ini, mengapa kita mengampuni? Karena teladan Tuhan Yesus Kristus. Itulah dasar mengapa kita mengampuni dan dasar mengapa kita bisa melepaskan pengampunan. Mengapa Bapak Ibu Saudara, dalam Lukas pasal 23 ayat 34 di situ, pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, dia bilang apa? Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salib Tuhan Yesus adalah bukti tertinggi, bukti nyata bahwa pengampunan dari Tuhan bersumber daripada Tuhan untuk kita yang paling berdosa ini. Tuhan Yesus melepaskan pengampunan dalam situasi yang sangat-sangat ekstrim, yang sangat-sangat menderita. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dia disalibkan tanpa ada kesalahan. Dia disiksa. Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu Saudara di antara Bapak Ibu, salah satunya nih, ya minta maaf, saya pukul, saya tendang, saya lemparin pakai batu bata, saya lempar kursi, sampai bonyok muka Bapak Ibu, terus besok ketemu dengan saya. Bisa
Lalu saya bilang, selamat pagi. Bapak Ibu bisa bilang nggak? Selamat pagi Pak Pendeta. Bisa nggak? Kalau ada yang bisa kita coba praktekkan setelah ini. Gitu. Susah Bapak Ibu Saudara. Udah disiksa, tapi tetap untuk bisa melepaskan pengampunan. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi dasar, menjadi teladan untuk bisa mengampuni. Sebab itu lagu sebelum, saya baru kali ini tadi saya dengar lagu sebelum firman Tuhan. Tapi ini benar-benar teologis, benar-benar bagus menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa tanpa salib, tanpa Golgota, enggak mungkin kita bisa melepaskan pengampunan. Maka kita butuh salib, kita butuh Yesus, kita butuh Golgota. Baru kita bisa melepaskan pengampunan. Amin. Dan saya teringat waktu saya di kampus di Batu Malang, ada sebuah batu kecil yang bertuliskan begini. When Jesus Christ on the cross, you are in his mind. When Jesus Christ on the cross, you are in his mind. Ketika Yesus ada di salib, engkau semua ada di dalam pikirannya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Begitu menderitanya Tuhan Yesus, tapi yang dia pikirkan adalah kita. Yang dia pikirkan adalah orang berdosa. Dan dia memikirkan bagaimana mengampuni kita. Dan ini sangat-sangat tidak mudah. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, kalau sakit, akar pahit, kalau kepahitan, apa yang kita pikirkan? Pikiran kita ini penuh dengan kemarahan. Pikiran kita ini penuh dengan apa? Balas dendam. Begitu lihat orang, pengen ku timpuk orang gitu. Ya, pikiran kita. Ya, pengen ku bacok, pengen ku tendang orang itu. Lihat orang, dia bersuka cita, musuh kita bersuka cita. Enak banget dia sukses, dia bahagia. Pengen ku pikiran kita penuh dengan kebencian. Itu ada pilihannya dari kita. Love, kasih itu apa bahasa Inggrisnya? Love, berapa huruf? 4 huruf. Kebencian itu berapa bahasa Inggrisnya? Hate, berapa huruf? 4 juga. Antara love dan hate sama-sama 4 huruf. Bapak Ibu Saudara bisa pilih dalam pikiran. Ketika ada orang menyakiti, melukai kita, Bapak Ibu memilih memutuskan untuk mengampuni, mengasihi, atau membenci. Bahasa Inggrisnya musuh, enemies. Berapa huruf? 7 huruf. Bahasa Inggrisnya teman, friends. Berapa kata? Berapa huruf? 7 juga. Anda bisa memilih, mau memilih orang sebagai musuh atau sebagai teman. Pilihan ada di tangan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Kristus. Amin. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara apapun jabatan Bapak Ibu. Tidak peduli berapa lama menjadi orang Kristen. Itu sebabnya saya katakan mengampuni bukan hal yang mudah. Karena siapapun bisa jatuh. Dan siapapun membutuhkan untuk bisa mengampuni. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Jangan kira pendeta tidak bisa luka batin. Bisa. Bisa. Pimpinan gereja bisa luka akar pahit. Bisa. Berapa kali saya temui, berapa kali saya layani. Nah, enggak di sini, di Kalimantan saya pernah layani. Pendeta luka batin. Saya bilang, ibu sebagai pimpinan jemaat, sebagai gembala, bagaimana mau melayani jemaatnya kalau masih ada luka batin? Bertobat, saya bilang. Masih bisa. Ya, nah, mengapa Bapak Ibu Saudara? Sebab kasih adalah inti daripada iman Kristen. Ingat poin pertama tadi apa? Allah adalah kasih. Kasih adalah inti daripada iman Kristen. Dan pengampunan adalah ekspresi paling kuat, paling daripada kasih itu. Bapak Ibu Saudara, kalau suami istri berantem, biasanya apa yang kata-kata yang paling dibutuhkan? Apakah I love you? I love you? Jujur aja, saya kalau berantem sama istri saya, bukan itu kata yang dia butuhkan. Kata yang dia butuhkan dari saya adalah apa? Maaf, saya minta maaf. Saya minta maaf. Dan kata yang paling saya tunggu dari dia bukan itu, bukan I love you. Saya memaafkan kamu, saya mengampuni kamu. Pengampunan itu adalah bukti daripada kasih. Bukan sekedar mulut yang berkata I love you. Tapi tentu juga ada perubahan dalam hidup kita. Amin. Nah, ini 2 dasar
dari Tuhan. Allah adalah kasih, dan kedua adalah Yesus Kristus adalah teladan kita. Dan yang ketiga baru bergerak ke arah manusia. Mengapa mengampuni? Karena mengampuni itu membebaskan diri kita dari kepahitan. Nah, baru seperti ini istilahnya benefit buat kita lah gitu ya. Keuntungan, manfaat untuk kita melepaskan pengampunan. Istilah mengampuni dari kata dasar Yunani itu apiemi, yang berarti send away, I let go, release. Ya. Membiarkan pergi, melepaskan, itu pengampunan. Nah, mengapa orang yang sedang kepahitan itu susah melepaskan? Sederhananya karena dia tidak mau melepaskan. Masalahnya bukan di musuh kita, tapi masalahnya itu di kita. Saya kasih gambaran begini, kalau orang yang nggak bisa mengampuni itu seperti ini. Bayangkan kita nih yang lagi marah, itu diikat oleh tali, di leher. Ya, di leher. Maaf kata seperti anabul, anjing peliharaan. Diikat di leher seperti binatang. Lalu musuh kita yang kita tidak sukai, yang melukai kita itu, dia memegang talinya, tapi di tangan. Di tangan. Dia nggak ada masalah. Kita yang masalah. Setiap kali ketemu mungkin dia senang-senang aja. Santai-santai aja. Kan nggak tahu kalau dia kepahitan begitu. Tapi kita yang tertekan, kita yang tersiksa. Oleh karena apa? Tali. Kepahitan yang ada di leher kita. Sehingga musuh kita itu cuma pegang talinya. Kendalinya itu di kita. Harusnya kita yang lepaskan. Bukan dia. Dia mah cuek aja, pegang aja. Nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak mau melepaskan rantai kemarahan, rantai kepahitan, luka batin yang mengikat kita itu. Kita tidak mau lepaskan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengajarkan, selalu berkata bahwa mengampuni itu bukan berbicara tentang kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas diri kita. Saya ulang sekali lagi. Mengampuni bukan berbicara tentang kemenangan atas orang lain. Itu nomor sekian, nomor 2. Tapi ini berbicara tentang kemenangan atas diri kita. Kemenangan atas kemarahan kita. Kemenangan atas ego kita. Kemenangan atas luka kita. Kalau itu bisa kita menangkan diri kita bisa menang atas ego kita bisa menang atas kemarahan kita, maka kita bisa menang atas musuh kita. Jangan dibalik. Menangkan dulu diri kita. Itu sebabnya kita membutuhkan anugerah Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan pengampunan dari Kristus untuk bisa mampu menolong kita menang atas ego kita, menang atas luka kita. Baru kita bisa melepaskan pengampunan atas orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka ketika engkau mau mencoba untuk melepaskan pengampunan, jangan pikirkan dulu apa yang musuhmu buat atau orang lain yang akan buat kepadamu. Apa manfaatnya bagi saya? Tapi pikirkanlah itu untuk diri kita. Ada banyak orang, dia terus-menerus mengalami sakit, depresi, stres. Oleh karena apa? Dia tidak mau melepaskan lukanya. Dia memilih untuk menahan rasa sakit itu. Dan saya selalu sampaikan kepada orang, memang menyakitkan kalau kita disakiti oleh orang yang menyakiti kita. Tapi akan lebih menyakitkan kalau kita memilih untuk tidak menaati perintah Bapa untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Memang menyakitkan kita disakiti oleh orang lain. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, akan lebih menyakitkan, akan lebih lama sakitnya kalau kita memutuskan untuk tidak menaati perintah Bapa, perintah Yesus untuk melepaskan pengampunan. Lebih menyakitkan. Ibaratnya seperti pisau yang ditusuk di perut kita. Pilihan ada di tangan kita. Mau kita lepas atau kita tahan. Ada di kita. Dan kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan tidak sedikit orang menjadi susah meninggal karena belum bisa melepaskan pengampunan. Banyak kasus seperti itu, saudara. Dia sudah sakit, sudah sekarat dan segala macam. Ternyata dia masih ada satu masalah ketika dilayani di konseling, dia masih ada akar pahit
dengan anaknya, dengan keluarganya. Lalu kami panggillah anak-anak keluarganya. Rekonsiliasi. Akan menyelesaikan masalah. Oh, anak-anaknya baru tahu. Ternyata dia ada masalah sakit hati. Apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu Saudara? Beberapa jam kemudian orang yang sakit itu meninggal. Puji Tuhan. Kenapa? Karena saya belajar banyak itu dari bapak saya. Pak Randy tentu kenal dengan bapak saya, ya, Pak Sandy. Ada beberapa orang yang menyebut dia sebagai pendeta kematian. Kenapa disebut seperti pendeta kematian? Karena kalau ada orang yang susah meninggal, kalau bapak saya layani, bapak saya doakan, beberapa saat kemudian, tidak lama kemudian dia meninggal. Nah, makanya ada orang yang sakit, kalau aku sakit jangan kau doakan, gitu katanya. Takut nanti meninggal. Tapi saya melihat waktu saya melayani bersama bapak saya, iya, dia seperti itu. Kalau ada orang sakit susah meninggal, selalu dicek dulu di konseling. Apakah orang sakitnya yang masih ada masalah dengan kepahitan, ada luka batin, atau keluarganya? Dua-duanya ini dibereskan. Nah, begitu ini udah diberes, udah selesai. Nah, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Saya baru 1 atau 2 kali melakukan hal seperti itu, ya kan? Kalau bapak saya jauh lebih berpengalaman, gitu. Saya belajar dari bapak saya seperti itu. Mengapa? Karena kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita untuk terlebih dahulu kita melepaskan pengampunan sebelum kita kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dia mau kita selesaikan, bereskan dulu semuanya itu. Ikatan-ikatan itu. Supaya kita bebas dari kepahitan, dari luka. Tapi ada juga yang memang sakit karena luka batin, lalu kemudian didoakan, dia melepaskan pengampunan, dia bisa sembuh, dia bisa pulih kembali. Ya, tergantung masing-masing kasus. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita mengampuni? Karena mengampuni itu membuka berkat Tuhan. Ya, membuka berkat Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 25. Maaf saya lupa tuliskan bagian firman Tuhan. Coba kita buka dulu Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Mulai ayat dari 24 saja supaya kita lebih clear. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa lihat di sini bahwa ada hubungan yang erat, hubungan yang dekat antara pengampunan dengan doa yang dijawab. Dalam doa Bapa kami sudah sangat-sangat jelas. Tuhan Yesus memasukkan pengampunan dalam doa. Bahkan diletakkan setelah doa Bapa kami prinsip tentang pengampunan. Karena itu tadi, tanpa ada pengampunan, maka doa kita menjadi sia-sia. Doa kita tidak dijawab, doa kita terhalang. Oleh karena mungkin ada masalah dalam hati kita, ada kesulitan pengampunan yang belum kita lakukan. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan itu menjaga hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Menjadi salah satu kriteria, menjadi salah satu dasar supaya doa-doa kita bisa dijawab dan doa-doa kita tidak terhalang oleh Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau sedang bergumul, ketika kita sedang bergumul dan menantikan doa kita untuk dijawab, tidak ada salahnya untuk kita menguji hati dan pikiran kita. Apakah kita masih ada kemarahan, kepahitan, atau belum menyelesaikan masalah kita.
Atau kalau memang saya tidak ada masalah, saya tidak ada masalah hati, tidak ada kepahitan, saya sudah mengampuni. Berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita doakan. Tetapi pada prinsipnya, pengampunan tidak bisa dipisahkan daripada doa yang dijawab. Pengampunan itu menghilangkan penghalang doa dan berkat Tuhan. Nabi Yesaya berkata apa? Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Tapi yang merupakan pemisah antara apa adalah apa? Dosa-dosa kita. Mungkin ada keparahan, kepahitan, kita tidak bisa mengampuni, maka kita perlu melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Yesus dalam khotbah di bukit juga mengatakan demikian. Kalau kamu berdiri untuk mempersembahkan korban, ada sesuatu barang ada dalam hati orang terhadap engkau atau engkau terhadap orang lain, tinggalkan dulu. Lalu selesaikan masalah dulu, baru kembalilah untuk mempersembahkan korban. Nah, ini bukan berarti kalau gitu, kalau saya masih ada masalah, ada dosa, jangan datang ke gereja dong. Bukan begitu. Nah, saya pernah dengar ada khotbah bilang begini, kalau Bapak Ibu Saudara tidak punya motivasi yang benar, tidak punya motivasi yang tulus, belum masalahnya, jangan datang ke gereja. Oh, saya bilang dalam hati ini tidak tepat. Justru dia harus datang ke gereja supaya diperbaiki, betul? Kalau motivasinya salah, justru dia harus datang ke gereja supaya dibenerin, diperbaiki. Kalau dia ada masalah dengan hatinya, dengan lukanya, justru dia harus datang ke Tuhan, datang ke gereja. Dilayani supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya. Amin. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. 4 hal inilah yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita mengampuni? Nah, yang pertama karena Allah adalah kasih. Allah adalah sumber pengampunan. Allah adalah dasar, adalah satu-satunya yang bisa membuat kita bisa melepaskan pengampunan. Dia yang telah memulai karya pengampunan itu, maka dialah yang bisa memungkinkan pengampunan itu bisa dilakukan. Dan yang kedua karena teladan Kristus. Kristus adalah teladan tertinggi sehingga kita bisa mengampuni. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengikut Tuhan Yesus sebagai pengikut Kristus. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk bisa mengampuni. 2 dasar ini adalah 2 dasar teosentris atau yang berpusat kepada Tuhan. Dan yang ketiga dan keempat itu untuk kita, untuk manusia, yaitu membebaskan kita dari kepahitan. Itu membebaskan kita, melepaskan kita dari penderitaan, dari stres, dari luka emosi dan segala macamnya. Tentu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kala memang memerlukan waktu. Ibaratnya seperti kalau yang luka tipis sama yang luka dalam, mana yang lebih lama untuk bisa pulih? Luka yang dalam. Oleh sebab itu semakin dalam luka batin kita, maka semakin memerlukan waktu untuk pulih, sembuh. Makanya saya melihat kalau dalam konseling, kalau ada orang yang memang masih sangat-sangat sulit untuk mengampuni, saya bilang tidak apa-apa, terus berdoa karena lukamu terlalu dalam. Semakin dalam luka yang kau alami, apalagi dari orang yang engkau kasihi sebelumnya, dari suamimu, dari istrimu yang meninggalkanmu, engkau perlu waktu untuk pulih karena terlalu dalam. Tapi itu akan membebaskan kita dari kepahitan. Dan yang keempat, yang terakhir, karena itu membuka berkat Tuhan bagi kita. Damai sejahtera itu berkat Tuhan. Doa yang dijawab, Tuhan berkati kita. Bahkan seperti tadi juga yang saya katakan, orang yang susah meninggal pun juga udah sekarat, ketika dia meninggal pun itu juga adalah jawaban doa. Berkat Tuhan juga. Saya punya tulisan renungan bagi saya judulnya adalah Death is a Blessing. Kematian adalah sebuah berkat. Oleh sebab itu ketika saya berdoa untuk orang yang susah meninggal dan ternyata dia ada luka, dan padahal keluarga sudah mendoakan serahkan dia kepada Tuhan, kok gak meninggal gitu ya, karena takut terlalu lama menderita atau apa begitu. Tapi begitu didoakan melepaskan pengampunan, Tuhan panggil dia, itu berkat Tuhan juga. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, mensyukuri firman Tuhan ini, dan biarlah kita juga mengoreksi, bahkan meminta Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengampuni. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini yang sedang bergumul untuk bisa mengampuni.
Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kasih salib Tuhan itulah yang menjadi sumber kita untuk bisa melepaskan pengampunan. Pengampunan bukanlah berarti kita menang untuk orang lain. Tapi pengampunan terlebih dahulu memenangkan diri kita. Memenangkan diri kita yang terluka, memenangkan diri kita yang tersakiti. Tidak ada yang bisa melepaskan kita, tidak ada yang bisa memenangkan diri kita selain diri kita sendiri, dan kita membutuhkan anugerah Tuhan, pertolongan Roh Kudus agar kita dapat melepaskan pengampunan. Bapa di dalam surga, Allah kami yang hidup, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar kembali tentang mengampuni. Seringkali Tuhan kami dengar, kami diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah sebuah kebutuhan kami, iman kami sebagai orang Kristen. Yang seringkali diperhadapkan dengan konflik, diperhadapkan dengan luka. Dengan kepahitan, dengan luka batin. Dan kami belajar hari ini Tuhan, pengampunan itu membebaskan kami dari luka itu. Dan kami belajar Tuhan bahwa Engkau adalah dasar, Engkau adalah sumber untuk kami bisa melepaskan pengampunan. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri telah menjadi teladan, menjadi contoh untuk bisa mengampuni setiap orang yang sudah berdosa. Tuhan, kami ini lemah, kami ini rapuh. Engkau yang tahu Tuhan keadaan hati dan pikiran kami saat ini. Kalau mungkin saat ini kami sedang bergumul untuk mengampuni, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tolong kami yang berdosa ini, tolong kami yang rapuh ini Tuhan, untuk kami bisa melepaskan pengampunan kepada siapapun yang menyakiti hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan terus bekerja dalam hati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Firman-Mu akan terus Tuhan berbicara, mengajarkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong mereka yang sejati untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan, terlebih firman Tuhan hari ini tentang pengampunan. Terima kasih Bapa dalam surga, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.